Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan sebagai mahasiswa dengan NIM 4111911056 dan dosen pembimbing saya Ibu Dia Amalia yang saya sayangi dan saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset penelitian saya yang berjudul pengaruh rasio biaya operasional, pendapatan operasional, non-performing loan, dan loan to deposit ratio terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini saya gunakan dilatar belakangi oleh karena perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang menjadi tonggak perekonomian pada suatu negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia, di mana kita dapat melihat hampir sebagian besar kegiatan masyarakatnya menggunakan layanan yang diberikan oleh perusahaan perbankan. Lalu mengapa saya menggunakan profitabilitas di sini? Karena profitabilitas merupakan tujuan utama perusahaan dikembangkan dan tujuan utama perusahaan dijalankan. Kemudian di sini ada perbedaan dan perbedaan saya antara penelitian terdahulu, yaitu sampel yang saya gunakan yaitu bank konvensional, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan bank syariah. Lalu periode waktu pengamatan saya di sini 2017 sampai dengan 2022, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode waktu 2010 sampai 2015, di mana saya harapkan penelitian yang saya lakukan ini akan mencerminkan situasi terkini. Objek penelitian saya yaitu laporan keuangan Bank di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan di Bank di Indonesia dan di Malaysia. Saya harap penelitian saya ini akan lebih mengerucut pada permasalahan-permasalahan yang timbul di negara Indonesia saja. Lalu ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang saya jabarkan berdasarkan latar belakang yaitu apakah rasio biaya operasional pada pendapatan operasional, non-performing loan, dan loan to deposit ratio ini berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian tujuannya untuk mengetahui dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh rasio biaya operasional pada pendapatan operasional, non-performing loan, dan loan to deposit ratio terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian secara teoritis, yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi pada suatu perusahaan. Kemudian untuk menjadi wawasan tambahan juga bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan langkah pada kendala yang timbul. Lalu untuk menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti materi sesuai dengan yang saya lakukan juga. Kemudian secara praktis itu bagi saya atau sebagai peneliti dapat mengimplementasikan teori yang saya pelajari semasa perkuliahan dalam menganalisis laporan keuangan dan mengetahui lebih dalam terkait biaya operasional, non-performing loan, dan loan to deposit ratio. Selanjutnya ada kajian teori, di mana teori yang paling relevan dengan penelitian saya yaitu teori kontingensi yang dikemukakan oleh Galbraith pada tahun 1973, di mana ia menyatakan poin pertama yaitu tidak ada satu cara untuk pengorganisasian. Perlu adanya variasi dalam penanggulangan permasalahan sesuai dengan keadaan sekitar. Selanjutnya, poin kedua yang dijabarkan oleh Galbraith yaitu keberhasilan suatu perusahaan didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal, di mana di situ dapat dinyatakan bahwa teori kontingensi ini berorientasi pada profitabilitas atau keberhasilan suatu perusahaan, di mana saya menggunakan profitabilitas sebagai penelitian saya dan diproksikan sebagai ROA. Kemudian ada faktor internal dan faktor eksternal di sini yang akan mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. Di mana dalam penelitian saya ini faktor internalnya adalah perlakuan yang diberikan oleh manajemen perusahaan terkait alokasi biaya operasional yang nantinya akan beriringan dengan rasio BOPO. Lalu ada nasabah kreditur dan nasabah debitur sebagai faktor eksternal, di mana perlakuan yang diberikan oleh nasabah kreditur terkait pinjaman yang diterimanya nantinya akan beriringan dengan rasio NPL. Kemudian untuk nasabah debitur, di mana perlakuan yang dia berikan kepada uang yang diinvestasikannya kepada suatu perusahaan perbankan nantinya akan beriringan dengan rasio LDR. Sehingga poin-poin penting dalam penelitian saya ini semuanya berkorelasi pada teori kontingensi. Selanjutnya ada ROA atau return on asset di sini, di mana ROA ini digunakan sebagai alat ukur untuk melihat seberapa baik kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Ketika ROA ini tinggi, maka dapat dinyatakan perusahaan dapat memelihara kinerja keuangannya dengan baik. Untuk mencari ROA, kita bisa gunakan rumus laba bersih dibagi total aset, kemudian dikali 100%.
Lalu yang kedua di sini ada BOPO atau biaya operasional pada pendapatan operasional, di mana rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait terhadap pendapatan yang akan diterimanya nanti. Ketika BOPO ini naik, maka dapat dinyatakan uh, biaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada pendapatan yang diterima, sehingga itu dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Nah, berdasarkan PBI nomor 13 ayat 1 PBI 2011, standar terbaik pada BOPO ini berada pada angka 80%. Untuk mencari BOPO sendiri bisa kita gunakan rumus total biaya operasional dibagi total pendapatan operasional kemudian dikali 100%. Selanjutnya ada non performing loan atau NPL, di mana NPL ini merupakan rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar risiko kredit yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ketika NPL ini naik, maka dinyatakan bahwa banyak kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank. Ketika bank memiliki banyak risiko, maka itu akan menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan, pada bank sendiri. Selanjutnya ada berdasarkan PBI nomor 15 ayat 2 PBI 2013, di mana Bank Indonesia menyatakan bahwa batas maksimum rasio NPL ini sebesar 5%. Nah, kemudian untuk mencari NPL bisa kita gunakan rumus total kredit bermasalah dibagi total kredit yang diberikan, kemudian dikali 100%. Selanjutnya ada loan to deposit ratio atau LDR, di mana LDR ini digunakan untuk melihat seberapa baik tingkat likuiditas dari suatu perusahaan. Berdasarkan PBI nomor 17 ayat 11 PBI 2015, tingkat kesehatan LDR ini minimum itu 78% dan maksimum itu 92%. Rumus untuk mencari LDR sendiri bisa kita gunakan total kredit dibagi total dana pihak ketiga kemudian dikali 100%. Selanjutnya ada kajian literatur. Di sini saya menggunakan 7 kajian literatur dari jurnal internasional dan 3 dari Indonesia. Selanjutnya di sini ada pengembangan hipotesis, di mana H1 itu BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, H2 itu NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, dan H3 itu LDR berpengaruh positif terhadap ROA. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana jenis dan sumber data yang saya gunakan yaitu berskala rasio yang bersumber dari basis data Bank Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2022. Waktu, lokasi, dan objek penelitian yang saya gunakan yaitu laporan keuangan tahun 2017 sampai 2022, lokasinya ada di Indonesia, dan objek penelitiannya adalah perusahaan perbankan konvensional. Selanjutnya ada teknik penetapan jumlah sampel, di mana saya di sini menggunakan 46 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi. Lalu untuk teknik penarikan sampelnya yang saya gunakan yaitu non probability sampling dengan metode purposive sampling, karena di sini saya akan memberikan 5 kriteria untuk penarikan sampelnya. Lalu di sini teknik pengumpulan data saya menggunakan data sekunder yang bersumber dari basis data yang diperoleh dari website www.idx.co.id. Lalu untuk teknik pengolahan datanya saya menggunakan aplikasi SPSS Statistik 20. Selanjutnya ada teknik analisis data, di mana pertama saya akan melakukan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran secara garis besar pada variabel yang digunakan dalam penelitian saya ini. Lalu yang kedua saya lakukan uji asumsi klasik, yaitu melakukan uji normalitas residual dengan melihat one sample Kolmogorov-Smirnov, lalu melakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor atau VIF. Lalu saya lakukan uji autokorelasi dengan melihat durbin Watson. Selanjutnya saya lakukan heteroskedastisitas dengan melakukan uji Gleiser. Yang terakhir saya lakukan analisis regresi linear berganda dengan melihat nilai koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu variabel independen saya terhadap variabel dependen saya. Lalu saya lakukan uji T atau uji parsial untuk mengetahui arah pengaruh dan seberapa besar tingkat signifikansi yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Pertama di sini saya menentukan jumlah sampel, di mana jumlah kriteria yang saya gunakan sini ada 5 kriteria. Yang pertama ada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI. Itu ada 46 jumlah populasi awal saya. Kemudian saya eliminasi dengan kriteria selanjutnya yaitu perusahaan perbankan yang tidak berjenis konvensional. Ada 6 perusahaan perbankan yang tidak berjenis konvensional yang terdaftar di BI. Sehingga menjadi pengurang sisalah 40 perusahaan perbankan.
Selanjutnya saya lakukan eliminasi dengan kriteria ketiga, yaitu perusahaan perbankan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunannya lengkap selama periode tahun 2017-2022. Namun pada kriteria ini tidak terjadi eliminasi karena semua perusahaan itu menerbitkan laporan keuangannya yang lengkap dari tahun 2017 sampai 2022. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu perusahaan perbankan yang tidak memiliki data keuangan sesuai dengan variabel dan kebutuhan penelitian. Di sini saya temukan 4 perusahaan uh, yang tidak memaparkan variabel-variabel yang saya butuhkan dalam penelitian saya. Selanjutnya kriteria terakhir yaitu perusahaan perbankan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunannya menggunakan mata uang Indonesia atau mata uang rupiah. Di situ saya temukan ada satu perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangannya dengan mata uang rupiah. Sehingga total perusahaan yang saya temukan atau subjek penelitian saya yaitu 35 perusahaan. Di mana periode pengamatan saya itu ada 6 tahun dari 2017 sampai 2022, sehingga secara total saya mengumpulkan sampel yaitu 210 sampel. Selanjutnya saya lakukan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran secara garis besar terkait data-data yang saya kumpulkan untuk melihat nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Nilai minimum pada BOPO yaitu 34,13. Lalu nilai maksimumnya ada 287,86, nilai meannya ada 90,8380, dan standar deviasinya atau penyimpangannya 29,72625. Selanjutnya ada NPL dengan nilai minimum 0,05, kemudian nilai maksimumnya 22,27, lalu meannya 3,5650, dan standar deviasinya yaitu 2,60061. Selanjutnya ada data LDR, minimumnya itu 29,67, maksimumnya 355, dan meannya 87,7666. Dan standar deviasinya yaitu 32,63337. Dan yang terakhir ada data dari ROA, di mana minimumnya itu minus 14,75, lalu maksimumnya itu 6,18, dan meannya itu 0,9388, dan standar deviasinya 2,43190. Di sini terlihat saya menggunakan 200 sampel sebagai penelitian saya. Lalu selanjutnya akan saya lakukan uji asumsi klasik, yaitu ada 4 uji yang akan saya lakukan untuk memenuhi syarat uji asumsi klasik. Yang pertama ada normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Yang pertama-tama saya akan lakukan uji normalitas residual, di mana di sini akan saya lihat pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah ada residual data yang terdistribus tidak normal. Saya lihat dari nilai asymptotic to Taylor. Namun di sini nilai signifikansi pada data saya berjumlah 0,694, di mana angka itu lebih besar daripada 0,05. Maka dinyatakan data yang saya kumpulkan itu residualnya terdistribusi secara normal. Selanjutnya saya lakukan uji multikolinearitas dengan melihat tabel coefficients alpha, di mana di sini terlihat bahwa nilai tolerance BOPO itu 0,699, nilai tolerance NPL itu 0,706, dan nilai tolerance dari LDR 0,982. Dan nilai FIF pada BOPO itu 1,430, lalu nilai VIF pada NPL 1,417, dan nilai VIF pada LDR 1,018. Untuk mengetahui apakah data saya ini mengalami multikolinearitas atau tidak, di sini kita bisa lihat nilai tolerance pada setiap variabel yang saya gunakan itu berjumlah lebih besar daripada 0,1, dan nilai VIF setiap variabel yang saya gunakan itu lebih kecil daripada 10. Maka dapat dinyatakan variabel-variabel independen saya tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya saya lakukan uji autokorelasi dengan melihat tabel model summary. Di sini saya melihat angka dari Durbin Watson saya yaitu 2,005.
DU dan DL pada tabel DW saya yaitu berjumlah 1,8031 dan DL 1,7452. Di mana rumus untuk menentukan apakah data saya ini mengalami autokorelasi atau tidak, saya harus membandingkan nilai DU lebih kecil daripada DW dan lebih kecil dari 4 kurang DU. Di mana di sini dapat dinyatakan bahwa nilai DU lebih kecil daripada DW. Kemudian nilai DU 1,8031 lebih kecil daripada 2,005 dan lebih kecil dari 4 kurang 1,8031. Maka dapat dinyatakan bahwa data saya ini bebas autokorelasi atau antara data A dan data B tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya akan saya lakukan uji heteroskedastisitas. Yang pertama saya lakukan dalam pengujian ini, saya harus melihat tabel koefisien alfa. Lalu saya pastikan nilai signifikansi pada setiap variabel saya itu lebih besar daripada 0,05. Di sini dapat dilihat bahwa setiap signifikansi pada variabel saya itu melebihi 0,05, di mana BOPO bernilai 0,537, NPL bernilai 0,253 dan LDR bernilai 0,807. Maka dapat menyatakan data yang saya kumpulkan itu lolos uji heteroskedastisitas atau bersifat homogen. Selanjutnya akan saya lakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pertama-tama saya akan melihat koefisien determinasi dengan melihat tabel model summary, lalu melihat nilai adjust R-square pada tabel model summary. Di sini dapat dilihat nilai adjust R-square pada setiap variabel independen saya yaitu 0,880. Maka dapat dinyatakan kontribusi variabel independen saya dalam mempengaruhi variabel independen itu sebesar 88%. Sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Dan terakhir ada uji T atau uji parsial untuk mengetahui arah pengaruh dan signifikansi pada variabel independen terhadap variabel dependen saya. Di sini dapat dilihat pada tabel koefisien. Untuk mengetahui arah pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dan mengetahui seberapa besar apakah ada signifikansi atau tidak, dapat melihat nilai T. T table saya pada variabel BOPO yaitu sebesar 33,584, di mana angka itu lebih besar daripada nilai T hitung saya yaitu 1,97155. Maka dapat dinyatakan variabel BOPO berpengaruh terhadap ROA. Di sini dapat dilihat nilai T hitung pada BOPO itu berada di angka minus. Maka dapat dinyatakan pengaruh yang diberikan variabel BOPO ini bersifat negatif. Dan nilai signifikansi pada BOPO ini berada pada angka 0,000, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat dinyatakan variabel BOPO ini memberikan pengaruh yang signifikan. Lalu selanjutnya pada rasio NPL yaitu X2, di mana nilai T hitungnya adalah 1,558. Di mana nilai T hitung itu lebih kecil daripada 1,97155. Maka dapat dinyatakan NPL tidak berpengaruh terhadap variabel ROA. Dan setelah itu ada variabel LDR yaitu X3, di mana nilai T hitung pada LDR yaitu 0,211, di mana angka itu lebih kecil dari 1,97155. Maka dapat dinyatakan LDR tidak berpengaruh pada ROA. Nah, ringkasan hasil uji hipotesis saya yaitu H1 diterima, yaitu BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Maka H1 saya diterima. Lalu H2 yaitu NPL tidak berpengaruh terhadap ROA, jadi H2 saya ditolak. Dan H3 juga ditolak karena LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Selanjutnya ada saran
di mana saran yang pertama ini akan saya tujukan pada manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu memaksimalkan biaya operasional untuk meningkatkan pendapatan operasional, karena di sini dapat dilihat bahwa biaya operasional pada pendapatan operasional itu mempengaruhi return on aset, sehingga ketika perusahaan ingin mendapat keuntungan yang besar, maka maksimalkanlah biaya operasionalnya karena itu akan mempengaruhi ROA nantinya. Selanjutnya, menciptakan produk dan layanan yang lebih bervariasi berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan dan menarik perhatian para masyarakat sebagai nasabah. Selanjutnya, diharapkan dapat mendukung kemajuan teknologi yang bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan teknologi di Indonesia. Lalu saran yang selanjutnya itu saya tujukan kepada peneliti selanjutnya, di mana saya harapkan dapat menambah jumlah dan variasi sampel. Di sini peneliti selanjutnya bisa menggunakan perbankan syariah agar jumlah sampelnya lebih banyak dan akan lebih bervariasi, sehingga hasil yang ditemukan itu akan lebih luas. Lalu selanjutnya diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan analisis komparasi dengan mengcompare laporan keuangan bank konvensional Indonesia dengan Bank Syariah Indonesia. Hal itu juga bisa dapat dilakukan. Selanjutnya dengan menambah variabel rasio pada laporan keuangan yang lain. Dalam laporan keuangan terdapat rasio-rasio lain yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian agar sampel yang dikumpulkan juga lebih banyak. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.